Jauh di puncak dunia, di antara bebatuan dan es yang beku, ada sesosok makhluk yang saking misteriusnya sampai-sampai dijuluki hantu gunung. Yap, dialah macan tutul salju. Nah, kali ini kita akan coba menguak rahasia di balik keberadaannya yang luar biasa ini. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seekor predator bisa jadi penguasa di salah satu lingkungan paling ekstrim dan paling gak ramah di planet ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, bagian pertama, hantu pegunungan. Jadi sebelum kita bahas hewannya, kita harus ngerti dulu dunianya. Coba bayangin, sebuah kerajaan di atap dunia, luas banget, sunyi, megah, tapi di saat yang sama juga keras dan gak kenal ampun. Nah, disinilah kisah kita dimulai. Coba deh lihat skalanya, ini gede banget. Habitatnya tuh membentang di puncak-puncak tertinggi Asia, luasnya lebih dari 5 kali Pulau Jawa. Di ketinggian segitu, udaranya tipis dan dinginnya bukan main. Dan yang lebih gila lagi, wilayah jelajah satu ekor macan tutul salju aja bisa sampai 1000 km persegi. Itu benar-benar nunjukin betapa sulitnya nyari makan di dunia mereka yang sepi itu. Dan disinilah legenda itu ketemu sama kenyataan pahit. Angka yang Anda lihat ini adalah perkiraan jumlah mereka yang tersisa di alam liar. Sedikit banget kan? Ini langsung mengubah cara kita memandang mereka, dari sosok mitos yang kuat menjadi makhluk yang ternyata sangat rentan. Setiap ekor dari mereka itu sangat-sangat berharga. Lanjut ke bagian kedua, diciptakan untuk kondisi ekstrem. Nah, untuk bisa hidup di dunia kayak gitu, hewan ini harus jadi sebuah mahakarya evolusi. Sekarang, kita akan bedah gimana setiap jengkal tubuhnya itu dirancang khusus buat jadi mesin bertahan hidup yang nyaris sempurna. Perbandingan ini menarik banget loh. Kalau kita pikirin, singa dan harimau itu kan jagoan di habitat yang mewah. Makanannya banyak, lingkungannya hangat. Nah, macan tutul salju. Dia ini adalah master efisiensi di dunia yang serba terbatas. Dia adalah spesialis untuk dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang dingin, sepi, dan penuh tantangan. Adaptasi pertama yang paling kelihatan? Ya jelas, mantelnya. Tapi ini bukan bulu tebal biasa ya. Ini tuh kayak jaket gunung paling canggih dengan sistem 2 lapis. Lapisan luarnya nahan salju dan air, sementara lapisan bawahnya yang super padat itu menjaga panas tubuhnya biar nggak kabur. Terus warnanya? Wah, itu kamuflase sempurna buat ngendap-ngendap di antara bebatuan. Tapi adaptasinya jauh lebih dalam dari sekedar bulu. Lihat deh, rongga hidungnya yang besar itu fungsinya kayak pemanas udara pribadi. Jadi udara sedingin apapun bakal dihangatkan dulu sebelum masuk paru-paru. Tubuhnya yang pendek dan kekar itu juga desain cerdas buat mengurangi kehilangan panas. Bahkan telapak kakinya pun dilapisi bulu. Jadi kayak sepatu salju alami sekaligus pelindung dari radang dingin. Efisien banget. Dan tentu saja kita nggak boleh lupa sama ekornya yang ikonik. Panjangnya itu hampir sama dengan panjang badannya loh. Dan ini bukan cuma hiasan. Ekor ini tuh kayak alat serbaguna. Buat penyeimbang pas dia lompat-lompat di tebing curam. Dan pas tidur, ekornya dililitin ke mukanya buat jadi syal pribadi yang hangat. Luar biasa kan? Kita masuk ke bagian ketiga, kerajaan yang terancam. Tadi kita udah kagum banget lihat betapa sempurnanya macan tutul salju. Tapi ironisnya, bahkan sang penguasa gunung ini pun sekarang lagi menghadapi ancaman yang sangat besar. Mari kita lihat kenyataan suram yang membayangi kelangsungan hidup mereka. Angka ini datangnya langsung dari ICN Red List, jadi ini data yang sangat serius. Coba bayangin, populasinya yang udah sedikit itu diprediksi bakal turun lagi 10% hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade ke depan. Waktu mereka benar-benar makin sempit. Grafik ini nunjukin 3 musuh utamanya, dan ketiganya ini saling berkaitan erat dengan manusia. Yang pertama, perburuan liar untuk pasar gelap. Kedua, konflik dengan manusia, terutama peternak yang hewannya dimangsa. Dan yang ketiga, habitat mereka yang makin sempit karena aktivitas manusia dan tentu saja perubahan iklim. Tabel ini jujur aja bikin miris. Jadi yang diincar itu bukan cuma kulitnya yang indah buat pajangan, tulangnya, bahkan dagingnya. Semua bagian tubuhnya itu punya harga di pasar gelap untuk obat-obatan tradisional. Inilah yang bikin tekanan perburuan liar itu susah banget buat dihentikan. Nah, temuan ini mungkin yang paling bikin kita khawatir. Ternyata, dari analisis DNA, kita tahu kalau populasi mereka pernah anjlok parah ribuan tahun lalu pas bumi lagi menghangat. Ini kayak sebuah peringatan dari sejarah evolusi mereka sendiri. Mereka adalah spesialis dingin, jadi pemanasan global yang terjadi sekarang ini bukan sekedar ancaman biasa, tapi bisa jadi pukulan terakhir buat mereka. Oke, bagian terakhir, kisah yang terungkap. Di tengah semua kabar yang kurang baik tadi, ternyata ada harapan yang datang dari tempat yang mungkin gak kita duga, dari laboratorium. Ya, ilmu pengetahuan modern mulai membuka babak baru dalam upaya menyelamatkan mereka.
Jadi begini, selama puluhan tahun, para ilmuwan itu mikir kalau semua macan tutul salju itu ya sama aja. Satu kelompok tunggal yang seragam. Pemahaman inilah yang jadi dasar dari semua upaya konservasi di masa lalu. Sebelum kita lanjut, penting banget buat ngerti apa itu subspesies. Gampangnya gini, bayangin aja satu keluarga besar. Nah, subspesies itu kayak cabang-cabang keluarga yang udah lama tinggal di daerah yang berbeda, terpisah secara geografis, jadi mereka punya ciri khas genetiknya sendiri-sendiri. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Lihat timeline ini. Dulu kita kira cuma ada satu jenis. Terus, boom, tahun 2017, sebuah penelitian genetik besar-besaran bilang, tunggu dulu, kayaknya ada 3 jenis yang berbeda. Meskipun diskusinya masih berlanjut, ini adalah sebuah terobosan yang mengubah segalanya. Peta ini nunjukin 3 kelompok yang diusulkan itu. Ada kelompok utara di wilayah Altai, kelompok tengah yang ada di jantungnya Himalaya dan Tibet, dan kelompok barat di pegunungan Pamir. Mereka ini terpisah oleh bentang alam raksasa, kayak gurun. Jadi selama ribuan tahun, genetika mereka berkembang sendiri-sendiri. Terus, apa pentingnya kita tahu soal ini? Penting banget. Karena ini artinya strategi konservasi yang satu untuk semua itu mungkin udah nggak cukup. Kalau kita tahu ada 3 kelompok yang berbeda secara genetik, kita bisa bikin rencana perlindungan yang lebih spesifik dan tepat sasaran untuk setiap populasi, biar nggak ada keragaman genetik unik yang hilang selamanya. Dan kabar baiknya, fondasi untuk bertindak itu ternyata sudah ada. Seperti yang Anda lihat, ke-12 negara tempat macan tutul salju hidup ini udah bersatu dalam satu program global. Penemuan soal subspesies ini justru makin memperkuat alasan kenapa kerjasama lintas batas negara itu jadi sangat vital untuk melindungi warisan genetik unik mereka. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Macan tutul salju adalah simbol ketahanan di dunia yang paling keras. Tapi sekarang, kelangsungan hidup mereka nggak lagi cuma bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tapi juga pada kebijaksanaan dan kolaborasi kita semua. Nasib sang hantu gunung ini kini benar-benar ada di tangan kita.